Bukankah kita sering tidak bisa melihat kebesaran Tuhan, tidak bisa melihat berkat penyertaan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Dia Allah yang perkasa yang sudah melakukan banyak perkara-perkara untuk melindungi, untuk menyertai, tapi seringkali kita yang nggak tahu, nggak nyadar. Oleh sebab itu, lagu-lagu hari ini mengingatkan kita kembali ya. Terima kasih untuk lagu pertama yang mengatakan ujilah aku. Itu lagu yang berani banget ya, ujilah aku. Itu adalah lagu yang keluar dari hati, seruan hati yang memang Tuhan, ini aku datang padamu dengan apa adanya. Dan percayalah, Dia Bapa yang baik. Dia Tuhan yang datang bukan untuk menghakimi, untuk mendakwa, untuk menyalahkan. Tapi Dia datang untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Oleh sebab itu datang dengan sikap hati, Tuhan, ayo uji aku. Kalau sebentar kita juga mau mendengar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini berbicara, karena ini yang akan menguji untuk meneguhkan hidup kita ini sudah sesuai sepakat dengan kehendak Tuhan atau enggak. Karena saya percaya penyertaan Tuhan luar biasa, mujizatnya luar biasa, kasihnya kepada saudara dan saya luar biasa. Tidak ada orang yang mengasihi Bapak Ibu melebihi kasihnya. Sehingga kalau hari ini kita katakan aku mengasihi Tuhan Yesus, itu sebetulnya itu bentuk rasa terima kasih karena Dia terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Amin. Siap mendengar firman Tuhan? Amin. Berbicaralah Tuhan. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan dan jemaat-Mu siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih tim Praise and Worship. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali memulai minggu yang baru atau hari Minggu ini dengan beribadah, bisa menikmati kehadiran Tuhan. Minggu-minggu ini atau bahkan bulan ini kita selalu berbicara dengan topik yang sama, yaitu tentang keuangan, tentang uang. Karena masalah uang ini jarang dibicarakan di gereja, ya. Gereja seringkali cuman khotbahnya persembahan perpuluhan gitu ya. Tapi yang lain-lain kayaknya perlu, karena ayat-ayat tentang uang itu di dalam Alkitab, dalam pengajaran Tuhan Yesus itu cukup banyak. Sehingga sebagai tim pengembalaan kami memutuskan untuk, ya, mari kita mengajak jemaat untuk mengerti apa sih yang Tuhan kehendaki tentang uang di dalam kehidupan kita. Uang diperlukan untuk kehidupan. Enggak ada anak Tuhan, bukan anak Tuhan, semua orang hidup perlu uang. Dan padahal uang itu hanyalah secari kertas dulunya sebelum ada e-money. Uang yang saya katakan dari kertas itu bisa sama kertasnya, tapi bisa beda harganya. Kertas yang membuat tisu, kalau diinjek-injek tisunya udah langsung dibuang. Tapi kalau ada kertas yang ada tulisannya 100.000, kita lihat dulu. Jadi, wah ini 100.000. Kita buang dulu kalau itu, oh alah itu mainan bekas drama tempo hari toh. Ya udah nggak berlaku. Kalau saya mungkin tak, ya itu dia, bisa koleksi lumayan. 100-nya itu lebih besar, lebih jelas. Tapi kalau ada 100.000 rupiah yang sudah lusuh, diinjak-injak pun kita akan angkat. Karena apa? Ada nilainya. 100.000 itu bisa membeli siomay berapa bungkus Bapak Ibu? Bisa membeli kopi yang enak di sini. Ya. Bapak Ibu belanja di kantin nanti itu ya, harganya murah dan kualitasnya bagus daripada beli di luar mahal. Kita menyediakan kantin, saya mempromosikan. Dan di kantin butuh duit memang. Uang diperlukan. Masalahnya bukan di uang. Ya, masalahnya sebetulnya bukan di uang, tapi sikap hati kita terhadap uang. Saya memulainya dengan sebuah kisah nyata
Dari Alkitab ini, kisah nyata. Ada seorang pemuda kaya, penguasa atau pemuda yang punya banyak bisnis ya. Kalau banyak bisnis dibilang pengusaha gitu ya. Tapi ini disebutkan dalam Alkitab itu pemuda yang kaya. Dia menghadap kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertemu dengan dia. Gitu. Dan dia bertanya, guru yang baik, apa yang aku mesti lakukan supaya aku tuh selamat ya? Ceritanya begitu. Ini pemuda yang kaya ya, pasti banyak usahanya. Nah, ingat ceritanya Tuhan Yesus katakan apa? Jual semua hartamu, terus ikut aku gitu ya. Bagikan terus ikut aku. Nah, ayat itu kalau dibaca ya, seakan-akan wah, kalau Tuhan Yesus ini memang kalau ikut Tuhan Yesus harus menjual segala hartanya dan harus dibagikan. Berarti kan kita hidupnya tanpa apa-apa. Itu firman Tuhan loh. Ya. Nah, hari ini saya mau cerita, memang benar ada ayat tentang pemuda yang kaya, yang menyebut Yesus guru yang baik. Apa yang aku harus lakukan agar aku selamat. Ayat itu kalau dibaca ya, Bapak Ibu sekalian, meskipun saya nggak bahas ayatnya di sini, tapi itu ada tertera. Sebetulnya Tuhan Yesus sedang menguji hati. Karena anak muda ini mengatakan, atau pemuda yang kaya ini mengatakan, oh semuanya yang peraturan atau Taurat katakan, aku udah lakukan sejak kecil sampai sekarang. Tidak ada yang aku langgar. Tapi Tuhan Yesus tahu, sebetulnya dia udah melanggar 10 perintah Allah. Karena perintah yang pertama adalah hanya Tuhan yang disembah, hanya Allah. Nah Tuhan Yesus itu di dalam hatinya tahu ini yang disembah itu uang, gak bisa itu tanpa uang. Sebetulnya Tuhan Yesus sedang menguji hatinya. Menguji hatinya. Dan waktu diuji begitu, ya jual semuanya. Terus firman Tuhan katakan, pemuda itu meninggalkan kan? Meninggalkan enggak. Ya enggak mengikuti karena ya enggak mengikut karena bagi dia susah banget menjual semua hartanya. Nah ayat itu jangan diaplikasikan, oke hari ini aku harus menjual semua hartaku. Belum tentu itu dipraktekkan demikian. Karena ada satu kali lagi Tuhan Yesus juga mau bertemu dengan seseorang yang juga kaya. Tahu ya, udah kaya, kerjaannya itu memang Bapak Ibu tahu, pemungut cukai. Kalau di sini pajak kali ya, orangnya pendek, ya langsung tahu siapa, kaya loh dia itu. Sakeus, bener Sakeus. Dan dia itu punya kerinduan juga ya, karena sebetulnya dia itu saking pendeknya dan kerumunannya begitu besar, dia nggak bisa melihat Tuhan Yesus, tapi ada kerinduan. Ada kerinduan hati mendengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Ada kerinduan. Kalau nggak mungkin dia naik pohon. Iya kan? Jadi ada kerinduan. Dan Tuhan Yesus mengerti juga karena dia Maha tahu. Dia bilang, Sakeus, ya dia sebut lagi namanya. Sakeus, hari ini keselamatan datang, Pak. Aku mau ketemu kamu, mau ke rumahmu. Nah ini dia satu cerita singkat yang dari pemuda kaya sampai ini juga orang kaya, Sakeus. Tapi Tuhan Yesus gak bilang itu, kamu harus jual hartamu, kamu tuh gak bener. Kalau dibilang hidupnya secara dilihat dari luar, lebih benar pemuda kaya ya, karena dia menuruti Taurat Tuhan. Ya, dia tidak pernah memeras, tidak pernah mencuri, ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh pada waktunya. Itu yang dia lakukan karena sangat agamawi. Lah Sakeus ini gimana ya, pemungut cukai. Jadi pasti suka ngejar-ngejar orang yang nggak bayar pajak. Dan pasti suka mengintimidasi, meneror gitu ya. Tapi Tuhan gak minta itu. Cuman hati dari Sakeus ini udah dilihat dari Tuhan.
Dilihat karena dia sampai naik ke pohon lah, whatever. Mungkin naik, kalau nggak naik pohon, naik bangku atau apa. Tapi Tuhan melihat ini ada satu hati yang rindu untuk mengetahui kebenaran. Dan akhirnya waktu kebenaran disampaikan oleh Tuhan Yesus, Sakeus ini nggak diminta, dia yang langsung berkata, aku akan memberi setengah dari hartaku kepada orang miskin. Dan aku akan mengembalikan 4 kali dari uang yang ia curi. Maksudnya kalau ada orang itu, mungkin saya nggak ngerti maksudnya curi. Ya, kalau kembalikan lah 100.000 yang dia minta atau dia curi atau dia teror dia minta, dikembalikan 400. Wih, 400 itu 400% ya, banyak loh ya. Orang utang itu kalau ngomong utang, ada orang bilang utang ya, terus bisa kembali, itu udah mujizat. Pernah nggak? Dia bilang aku utang ya, pinjem ya, tapi enggak kembali. Terus ini sudah jadi kebiasaan lagi, budaya. Enggak kembali, kamu enggak, maksudnya ya kamu dalam hati, ya aku enggak. Dan biasanya ini saya budaya-budaya yang menurut saya enggak alkitabiah. Ya. Saya tidak percaya akan budaya meminjam uang kepada sesama. Kalau ada sesama yang membutuhkan, kita berikan. Dan sesama apalagi anggota gereja itu kasihan kalau ditempati sebagai bank gitu, dipinjemin. Karena saya tahu jemaat Surabaya City Blessing kan jemaat yang baik, cinta Tuhan, hatinya penuh belas kasihan. Kan turunan Tuhan Yesus dan turunan Pastor Sam ya. Ya, senyum iya. Jadi kalau ada orang yang nggak mampu gitu, yang butuh, pasti tergerak hatinya. Diberkatilah engkau yang punya belas kasihan. Tapi saya mau kasih tahu, benar berbelas kasihan itu baik. Tapi bagi yang suka ngutang, ya. Kalau nggak ngutang nggak usah tersinggung. Dan yang suka ngutang juga jangan tersinggung. Ini firman Tuhan supaya kalian bebas dari utang. Jangan ngutang sesamanya. Apalagi di gereja ini. Kan banyak nih. Kalau habis ini pindah ke sini, pindah ke situ. Satu kali ketahuan nanti habis itu nggak ada yang mau minjemin juga. Tapi ada jalan keluar. Hari ini saya beritakan tentang keuangan. Jadi saya membenci dengan orang, bukan orangnya yang saya, tapi sistemnya. Karena kebanyakan orang yang berhutang itu terperangkap juga kadang-kadang karena korban. Ya, perlu dikasihani. Jadi harus diberi kesempatan. Saya belajar dari Pastor Sam. Wah, orang ngutang, nggak bilang ngutang ya. Iya, nggak dibayar. Ya udah. Kok nggak ditagih? Ya udah pasti dia tuh buat apa ditagih? Gak mungkin dia bisa bayar. Tapi diberkatilah Pastor Sam. Iya kan? Tapi yang utang ini saya lihat tambah susah hidupnya. Karena apa? Janji aku utang. Berarti kalau utang dikembalikan. Nah terus nggak ngembalikan, nggak minta maaf lagi. Nggak berani ngadep. Kebanyakan habis itu lari, keluar gereja lah apa ya gitu itu loh. Nah ini ada kabar baik. Tuhan tuh penyayang. Nanti saya berikan firman-firman Tuhan yang Tuhan tuh nggak membiarkan orang hidup sampai harus meminta-minta, itu nggak dibiarkan. Tapi karena kesalahan kita bisa terlibat dan terperangkap ya. Tapi yang Sakeus ini pertemuan dengan Tuhan Yesus mengubah hatinya. Sehingga dia punya ketulusan dan sukarela untuk berbuat sesuai dengan apa yang memang dia tahu ini yang Tuhan kehendaki. Yaitu memberi kepada orang miskin, mengembalikan kepada yang dia curi. Ini dua-dua kaya. Tapi kepada satu Tuhan bilang suruh jual. Kalau yang satu Tuhan Yesus tidak ngomong apa-apa, cuman ngomong keselamatan akan tiba. Dan cuman mau ketemu. Apa intinya? Perjumpaan itu penting loh. Perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita nggak nganggap cuman dia itu guru. Guru, pemuda itu nganggap guru, apalagi guru yang baik. Dia mau belajar sesuatu, mendapatkan sesuatu, tetapi waktu Tuhan Yesus katakan kebenaran, dia juga nggak bisa terima.
sesuatu kebenaran yang Tuhan Yesus berikan. Kadang-kadang ada beberapa orang termasuk saya sendiri, diomongin sama Tuhan kadang-kadang ya nggak terima, ya toh, nggak ngomong nggak terima, tapi ya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, firmankan tuh sama juga nggak terima. Tapi jangan khawatir, di sini Tuhan Yesus memberikan satu, ini tercatat di Alkitab untuk mengatakan betapa orang tuh nggak dilihat dari perbuatannya. Karena Sakeus jauh lebih jelek perbuatannya. Dan jauh lebih backgroundnya itu. Namanya juga udah jelek, pemungut cukai gitu ya. Pasti udah identitasnya kurang bagus. Tapi justru itu yang ditemui oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, hari ini Tuhan juga mau berjumpa dengan setiap kita. Karena perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan hati. Dan sekali lagi, uang itu nggak ada masalah. Tapi sikap kita terhadap uang, itu yang membuat masalah. Pemuda ini sikapnya terhadap uang, sebetulnya Tuhan Yesus tadi tahu, sudah melanggar perintah yang pertama dan ke-10, yaitu jangan ada Allah lain. Dia ada Allah lainnya, itu uang. Dan yang terakhir itu jangan mengingini milik orang gitu kan. Jangan mengingini miliknya orang. Wah, kalau orang yang rakus, kalau pengen ini aku mau lebih lagi. Demikianlah memang kedagingan kita itu pengen lebih. Pengen mau lebih gitu loh. Dan itu bisa menjadi jebakan. Sekali lagi, masalahnya bukan di uang. Pertanyaannya adalah apakah kita mempercayai Allah sebagai sumber penyedia kita, atau apakah kita ini sudah beroperasi, sudah bertindak, sudah mengelola keuangan kita berdasarkan ketakutan, kekhawatiran, karena percaya dalam kekuatan uang itu sendiri. Firman Tuhan, lagu yang tadi saya bilang, ujilah aku. Itu berarti kalau berani katakan ujilah aku, berarti memang engkau tahu, engkau percaya kepada Tuhan. Jadi udah percaya jadi Tuhan, engkau bisa menguji aku. Aku percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Itu dibuktikan dari, nah ini, menyimpulkan khotbah 9, dibuktikan dari bagaimana kita mengelola keuangan kita. Dan bagaimana kita memberi keuangan kita kepada Tuhan. Saya ulangi lagi. Bukti bahwa kita mempercayai Tuhan itu selalu ada hubungannya dengan uang. Kita nggak bisa ngomong aku mengasihi Tuhan, aku percaya Tuhan. Tapi dibuktikan dengan satu, bagaimana kita mengelola keuangan kita. Dan dua, bagaimana kita memberi keuangan kita kepada Tuhan. Itu sudah khotbah-khotbah dari awal sampai akhir tuh memang berhubungan. Kan kita ini pengelola, ingat ya. Uang ini semua memang kita kerja dapatnya dari bos gitu ya. Dari perusahaan. Dan itu uangnya kita kan masuk rekening namanya kita. Nama saya rekeningnya. Tapi perlu diketahui bahwa sebetulnya kita diberi hak untuk mengelola. Kalau kita nggak ngerti itu, ya itu seperti pemuda kaya itu uangku. Jadi waktu disuruh menjual, memberi, waduh gak bisa. Tapi kalau kita mengerti, semua ini milik Tuhan, kita pengelola, ya. Mengelola itu berarti kita mengatur keuangan dengan baik. Setiap yang terjadi di dunia ini, matahari ada untuk orang benar dan orang yang belum menerima kebenaran. Hujan juga demikian, turun atas orang benar dan orang yang belum menerima. Berkat juga demikian gitu loh. Dan hukum, ya, hukum keuangan itu berlaku. Ada hukum yang mengatakan kalau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, maka itu akan minus. Lah itu berlaku bagi anak Tuhan maupun tidak anak Tuhan. Banyak orang yang belum mengerti kebenaran tapi tahu cara mengelola uang, yaitu dia berhemat, tidak menghamburkan uang, ya.
dia tidak menginginkan, mungkin ingin sih ya, pengen pasti, tapi bisa menahan diri, menguasai diri, sehingga tidak menghamburkannya dengan sia-sia. Itu dia, mengelola. Dan ini terjadi untuk orang benar dan orang yang belum menerima kebenaran, anak Tuhan maupun bukan anak Tuhan. Kalau engkau bekerja dengan rajin, engkau mendapatkan hasilnya. Kalau engkau malas bekerja, ya enggak dapat apa-apa. Ya. Lihat aja Amsal tuh banyak contoh-contoh dan prinsip-prinsipnya. Disuruh belajar dari semut yang tidak henti-hentinya bekerja gitu ya. Maksudnya kita kalau kita males kita nggak dapat. Nggak bekerja malah jangan makan kata firman Tuhan. Nah karena di sini saya percaya mengerti bahwa negara kita ini salah satu yang menjadi kendala, yang menjadi masalah utama dalam negara ini adalah penduduknya itu banyak juga yang terlibat dalam narkoba dan juga terlibat dalam hutang online. Ya, saya singkatkan tapi saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu lebih mengerti. Narkoba itu banyak. Tapi puji Tuhan untuk negara kita yang pemerintahnya berani tegas nyimpen narkoba, ada hukumnya, ada sanksinya. Kalau nyimpen ketahuan akan kena sanksi. Tapi sanksi itu tidak membuat orang kapok loh, karena narkoba ini sesuatu yang mengikat. Orang minum narkoba, minum obat narkoba karena butuh sesuatu. Dia butuh, karena hidupnya biasanya stres, depresi, tidak mendapatkan damai sejahtera, tidak tahu tujuan hidupnya dan jalan pintasnya itu waktu makan narkoba ini enak, kayaknya enak. Nah tapi itu jerat dari si jahat. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu narkoba. Tapi terakhir-terakhir ini, dari dulu orang berhutang itu sudah banyak. Tapi sekarang, hutang online itu menjerat banyak orang. Dan yang hutang online itu bukan cuma orang yang nggak mampu gitu, kepepet, nggak mampu makan. Enggak, justru yang menjadi korban itu adalah orang-orang yang sebetulnya ada gaji, berarti ada kerjaan dong. Dan bisa untuk tidak berhutang, tapi tidak mampu mengelola dengan baik. Nah anak-anak Tuhan, kalaupun ada yang terjerat, ada jalan keluar kok. Tapi saya kenapa kok wanti-wanti soal hutang online? Karena lama-lama ini menjadi perusahaan yang membuat hutang online itu kan mencari keuntungan yang besar. Sehingga kalau kita nggak hati-hati, ini terjerumusnya sangat halus. Kalau dulu hanya orang kaya yang bisa punya kartu kredit. Karena harus punya uang di bank, dibuktikan saldonya. Ya kalau kita orang biasa nggak bisa punya kredit card. Nah, buat apa kredit card? Kredit card tuh bisa menjadi berkat. Ini dia, kredit card bisa jadi berkat. Kalau kita tahu mengelola keuangan. Karena ini menjadikan kemudahan. Pergi mana-mana nggak usah bingung, ambil uang banyak. Pokoknya kredit card itu menjadi berkat kalau kita tahu dan memang kita mampu mengelola keuangan. Jadi waktu tagihan itu datang kita bayar. Nggak kena penalti, nggak kena bunga. Nah itu kredit card yang menjadi berkat. Jadi anak Tuhan saya nggak larang untuk jadi kalau punya memang bisa mengelola keuangan. Tapi masalahnya adalah kredit card ini menjadi kutukan, jerat. Karena waktunya kita gini, karena dengan kredit card kita tuh bisa punya barang yang kita ingini tanpa harus keluar uang. Itu yang bukan berkat, tapi itu jerat. Akhirnya beli dulu. Nggak kerasa karena apa? Cuman pakai kredit card, tidak mengeluarkan uang, uangnya di dompet tidak berkurang. Tapi pas tagihan datang dan uangnya kita nggak cukup, nah udah mulai. Apalagi kalau telat bayar, sudah ada uang dendanya tinggi, bunganya juga tinggi. Tapi ini juga udah lewat. Karena perusahaan yang mau menjerat, mereka mendapatkan uang dengan menjerat itu lebih lama, itu lebih macam-macam. Dan lebih memudahkan contohnya. Ini seakan-akan memusuhi ya, tapi saya bukan memusuhi bisnis, tapi saya mau Bapak Ibu menjadi cerdik ya, seperti ular tapi tulus seperti merpati. Ada banyak hal kemudahan yang ditawarkan sekarang ini. Contoh,
Kalau saya beli tiket ya, kalau beli tiket lah ya, di Traveloka atau apa, kan ya harus bayar ya, saya bayar. Nggak usah tiket, beli barang di Tokopedia, itu ya harus bayar. Kalau saya bayar, itu harganya segini. Tapi kalau saya mau nggak usah bayar, jangan bayar dulu. Bayarnya nanti, itu hadiahnya lebih banyak dan lebih seakan apa lebih untung begitu. Nah, itu kan menjadikan kalau orang seperti saya, loh, kalau beli barang harganya lebih murah itu kan kita harus berhemat kan ya. Kalau pakai pay later, bayarnya nanti lebih murah karena ada bonus, dikasih cashback begitu lebih murah. Tapi tahukah Bapak Ibu, ternyata kalau kita nggak bisa mengelola keuangan dengan baik itu menjadi jerat. Akhirnya, oh iya aku butuh ini, oh iya, toh pay later, bayarnya nanti. Nah itu dia, bayarnya nanti ini, kalau nantinya ndak ada dana, terjeratlah. Dan ternyata saya lihat-lihat setelah lihat, oh kalau sudah terjerat, ada konsekuensinya loh Bapak Ibu, namamu. Dulu kalau di bank, orang yang berhutang nggak bisa bayar, masuk daftar list hutang, merah rapotnya. Sekarang ini sama, pay later juga. Lama-lama ada konsekuensinya, tapi sengaja karena apa? Perusahaan itu mendapatkan uang dari bunga, berbunga, dan akhirnya kita terjerat. Oleh sebab itu kita perlu untuk berhikmat, untuk mengerti bahwa kita perlu mengelola keuangan dengan baik. Bekerjalah dengan rajin, kuasailah keinginanmu. Ada yang dibedakan antara kebutuhan dan keinginan menjadi lebih peka. Tapi juga percaya Tuhan sumber segala sesuatu. Dia tidak membiarkan anak orang benar, anak cucunya itu sampai meminta-minta kata Daud. Jadi kita tidak dibiarkan. Karena Tuhan datang kok ke dunia ini untuk supaya kita bisa mengalami berkat dan kita memancarkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita yang diberkati. Nah, yang mengelola ini juga nomor satu. Yang nomor dua ini saya tambahkan. Bukti kita percaya sama Tuhan adalah dengan bagaimana kita memberi kepada Tuhan. Nah, memberi kepada Tuhan kan nggak bisa langsung rekeningnya Tuhan melalui rumah Tuhan, melalui pelayanan. Memberi itu penting. Ya, firman Tuhan katakan memberi itu memuliakan Tuhan, memberi adalah suatu anugerah Tuhan dan memberi itu hak istimewa yang diberikan kepada anak-anak Tuhan. Makanya ada kotak persembahan. Memberi perlu proses. Punya hati yang benar dulu, baru bisa memberi. Karena kebanyakan orang akan susah untuk memberi kalau hatinya tidak mengerti bahwa uang ini miliknya Tuhan yang dititipkan. Sehingga kita sebetulnya bukan memberi, kita nggak bisa memberikan kepada Sang Pemberi Pencipta langit dan bumi. Tapi kita mengembalikan dengan alasan pengucapan syukur. Jadi memberi itu juga ada dua sikapnya. Memberi karena takut, kalau enggak nanti kita dikutuk. Wah, itu masih salah itu. Memberi supaya kita itu mancing, diberkati karena, tapi memberi itu sambil nunggu-nunggu mana. Nah itu salah, tapi memberi dengan sikap tulus, mengerti Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Apa yang Dia lakukan di kayu salib luar biasa, yang mengubahkan hidupku sehingga aku nih mengerti masa depanku, tujuan hidupku. Aku bekerja itu memuliakan Tuhan. Aku akan menjadi berkat. Sehingga aku ini adalah saluran berkat. Saluran air itu diairi oleh air. Jadi saluran air tidak pernah berteriak aku kurang air. Karena dia selalu diairi oleh air. Demikian juga saluran berkat. Berkat itu mengalir dan kita ini tersalurkan, kita bejananya, berkat itu kita terima. Jadi berkat itu bukan tujuan utama kita, tapi berkat itu adalah hasil karena kita telah menjadi saluran berkat. Itu cara pandang tentang keuangan. Firman Tuhan tentang memberi ini sangat banyak. Salah satunya firman Tuhan berkata demikian.
Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Tapi belum titik. Tapi udah benar kan kalau curi, kalau jadi anak Tuhan, menerima pewahyuan, ya jangan curi. Tapi harus bekerja keras. Karena kalau dulu jalan pintas, gak punya ambil gitu. Sekarang harus bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya. Tangannya sendiri katanya, tangannya sendiri. Tapi belum titik koma ya. Supaya apa? Bukan supaya ia tidak meminta-minta lagi. Bukan loh. Supaya ia tidak mencuri. Bukan. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saya percaya ini satu firman Tuhan yang meneguhkan kita ya. Oh, orang yang mencuri aja sekarang disuruh kerja. Bukan supaya jangan ngerepotin orang. Tapi malah memberkati. Membagikan kepada orang yang berkekurangan. Saya percaya sebagai anak Tuhan, Tuhan akan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang yang berkekurangan. Ya, jadi saya tadi katakan tentang kalau ada orang yang berhutang, doakan. Ada saatnya engkau perlu, karena dia perlu diberi. Tapi itu bukan lagi kalau sudah berhutang terus kalian memberinya udah, ini kok begini ya. Ada tidak damai, ikuti. Karena kadang-kadang kalau kita memberi malah tidak memberi pelajaran kepada orang itu. Karena orang yang malas tidak layak untuk mendapatkan uang jalan pintas gitu ya. Jadi sekali lagi memberi itu sangat krusial bagi Tuhan. Sebagai bukti di mana hati kita. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, saya mau bacakan sekarang ayatnya. Ayatnya saya mau bacakan. Nanti ditayangkan di sini. Setelah saya ceritakan tentang kisah pemuda kaya, kisah tentang bea cukai yang kaya, saya mau Bapak Ibu membaca atau saya membacakan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15 ya. Ini firman Tuhan untuk kita semua. Camkanlah. Berarti dengarkanlah, ini serius nih. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini prinsip. Dan ini sedang masa menuai untuk Surabaya City Blessing. Tapi camkanlah. Jadi kita mau menuai, tapi harus ada yang ditabur. Taburannya kalau sedikit, tuaiannya juga sedikit. Bapak Ibu, mau banyak tuaiannya harus, ini prinsip. Nah, yang selanjutnya hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi ada loh orang yang memberi dengan motif yang salah. Tuhan lihat loh hatinya. Memberi tapi dengan gerutuan. Memberi karena terpaksa. Memberi karena takut kutukan. Tapi hendaklah masing-masing memberi. Karena prinsip dari Tuhan memang terlebih diberkati orang yang memberi. Tapi berinya jangan dengan paksaan. Ayat selanjutnya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat ini jadikan doa. Jadikan ini kata-kata doamu yang personal. Kalau berdoa katakan gini, dan Allah, terima kasih Tuhan. Karena engkau sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada saya. Engkau sanggup melimpahkan. Tapi sayanya yang kadang gak percaya. Supaya ini kerinduanmu Tuhan. Ternyata Tuhan rindu kita senantiasa
Senantiasa artinya selalu berkecukupan. Kadang-kadang saya pernah berkecukupan, saya pernah kurang, tapi ini senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu artinya segala sesuatu. Jadi berkecukupan di dalam apapun. Uang itu termasuk segala sesuatu enggak? Termasuk. Jadi di dalam kita menikmati kecukupan, itu ada yang memang dinikmati secara jasmani keuangan. Tapi saya tahu ada yang butuh kecukupan secara damai sejahtera. Karena ada banyak orang yang berkecukupan secara uang, tapi damainya hilang, sukacitanya hilang. Banyak kemarahan, kedengkian gitu ya. Saya rasa ini terjadi juga. Suasana sekarang makin panas karena pemilu sudah berlangsung. Saya melihat, saya merasa kasihan dengan orang-orang yang cukup mampu tapi kecewa dengan hasil gitu ya pemilu. Dan mungkin ada yang mencalonkan gak jadi, udah habis banyak, uangnya banyak. Tapi bagi orang yang membutuhkan sesuatu yang bukan uang, Tuhan katakan, itu cukup senantiasa, bahkan lebih di dalam berbagai kebajikan. Saya percaya kita tuh selalu Tuhan mau sebagai alat untuk menjadi saluran kebaikan Tuhan. Tuhan tuh memakai kita supaya orang bilang, Tuhan baik. Itu melalui apa yang kita lakukan. Itu namanya saluran berkat. Perpanjangan tangan Tuhan tuh maksudnya gini loh. Tuhan mau memberkati seseorang yang melalui kita. Kemarin di kebaktian ibadah lansia juga soal memberi. Karena lansia banyak jandanya, banyak orang tua. Saya katakan, jangan merasa kalau sebagai lansia, apalagi menjadi yang janda orang tua yang sudah pensiun, itu tidak bisa dipakai Tuhan. Melalui firman Tuhan kemarin saya katakan, janda di Sarfat, itu janda yang dipakai Tuhan untuk memberkati hamba Tuhan, Nabi Elia. Janda lagi satu di zaman Elisa, jadi banyak janda termasuk duda meskipun tidak. Itu orang-orang yang saudara dan saya yang merasa ini sudah waktunya pensiun dan sudah tidak mempunyai pemasukan malah butuh bantuan. Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai segala cara. Justru Elisa ini memberkati seorang janda. Jandanya ini janda istrinya Nabi. Jadi anggap aja istrinya Nabi itu ya seperti istri hamba Tuhan ya, seperti saya kali ya. Tapi suaminya meninggal dan meninggalkan hutang. Jadi sekarang dia yang dikejar-kejar nih istri dan dua anaknya itu mau ditawan. Jadi janda ini pergi kepada Nabi Elisa dan ini gimana nih? Sekali lagi, Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan memelihara. Apakah Nabi itu langsung memberikan uang, memberkati? Enggak juga. Di dalam suasana yang krisis demikian, Nabi ini malah memberikan satu permintaan, kumpulkan kaleng, bejana, omplong gitu ya. Untuk apa? Gitu loh. Untuk apa? Karena Nabi ini mendengar suara Tuhan. Kamu akan dipakai. Nih melalui doamu, janda ini diberkati. Minyak akan mengalir. Benar. Ada minyak yang tinggal satu botol dituang ke botol lain dan mengalir. Saya belum melihatnya sekarang ini. Tapi prinsipnya adalah berkat Tuhan kalau mengalir tidak bisa diberhentikan karena berkat itu dari Tuhan. Iya kan? Dan itu tidak berhenti sampai kaleng-kaleng dan bejana itu penuh semuanya. Udah semua penuh, gak ada lagi. Kan sampai disuruh cari ke tetangganya minta. Jadi ada usaha. Berkat Tuhan itu tidak dilimpahkan langsung brek. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan itu memberkati usaha orang. Jadi kalau disuruh cari kaleng, nurut janda ini. Kisah ini membuktikan bahwa semua orang bisa dipakai untuk memberkati. Janda pun dipakai untuk memberkati. Orang yang jangan pikir hanya orang kaya yang dipakai untuk memberkati. Alkitab sudah menceritakan bagaimana orang yang tidak mampu di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan, di dalam kegalauan seperti janda ini yang terlibat hutang itu kan galau, kekacauan, ya.
itu pun Tuhan datang menjumpai dan memberikan jalan keluar. Hari ini firman Tuhan di ayat yang ke-8 biarlah menjadi doa kita. Dia sanggup melimpahkan kasih karunia. Dia sanggup, Tuhan sanggup. Kalau engkau mengalami sesuatu, engkau katakan aku enggak sanggup. Itu menyerah namanya. Tapi katakan aku terbatas, engkau tak terbatas. Aku enggak sanggup, engkau sanggup. Dia yang memampukan. Amin. Lalu ayat selanjutnya tertulis di ayat langsung ayat 10 dikatakan demikian. Ini janjinya. Ayat 9 tuh Tuhan mengutip seperti ada tertulis bahwa Tuhan tuh membagi-bagikan. Karena memberi adalah bagian dari identitas Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang memberi, bukan meminta. Ya. Tapi ayat 10, saya tutup dengan ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Itu ayat yang ke-11. Ya, jadi Tuhan itu memberikan dua macam loh. Tadi kita tugasnya juga dua macam. Mengelola dan memberi itu bukti kita percaya dan mempercayai Tuhan dalam kehidupan. Mengelola dan memberi. Untuk mengelola pun Tuhan sudah memberikan dua hal. Yaitu benih dan roti. Ada bagian yang mesti ditabur. Ditabur tuh diberikan kepada tanah. Tidak bisa dinikmati sendiri. Belum bisa dinikmati, harus dikerjakan. Tapi Tuhan juga memberikan roti untuk dimakan. Dia menyediakan benih bagi saudara dan saya. Kita juga perlu melipat ganda, menumbuhkan. Ada usaha, ada kerja, tapi juga ada pengucapan syukur. Karena ada bagian yang memang Dia berikan untuk kita nggak kelaparan. Itu firman Tuhan. Ayat 11. Kamu akan diperkaya. Jadikan ini doa kita. Jangan takut. Arti kata kaya. Anak Tuhan. Kita kaya bukan untuk mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Tapi sekali lagi. Diperkaya. Untuk memberkati orang, gak ada salahnya. Malah untuk memberkati kita perlu sesuatu yang kita bisa berikan. Kamu akan diperkaya. Saya akan diperkaya. Dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur pada Allah oleh karena kami. Satu kata, kemurahan hati. Itu kuncinya. Itu dia diuji itu kemurahan hati. Hati itu diuji. Karena sekali lagi, orang yang tahu oh ini semua milik Tuhan, uangku milik Tuhan, hidupku milik Tuhan termasuk dompetku. Dia tidak pelit. Dia tidak takut memberi. Dia murah hati. Sama seperti yang saya katakan, itu staff teller di bank kalau orang minta uang kok dikasih uangnya banyak. Karena bukan uangnya. Dia cuman pengelola. Jadi dia berikan uang yang diminta. Itu haknya nasabah. Demikian juga kita hari ini diingatkan kembali bahwa Tuhan itu menyediakan segala sesuatu bagi kita. Saya percaya Tuhan itu menyukai orang yang memberi dengan sukacita. Dan prinsipnya memang kita punya hati yang memberi. Dan hati yang memberi itu dimiliki orang yang mengerti bahwa uang, harta yang kita miliki ini adalah titipan. Kita mengelola dengan baik. Kita mengelola, kita mengerjakan, kita tanam benih, kita sirami, kita tumbuhkan sampai berbuah. Dan setelah itu kita juga menanam lagi benih itu. Tapi ada bagian yang kita nikmati, ada bagian yang kita beri. Hidupku adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin.
Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Ya kalau mentaati apa yang Tuhan katakan. Biarlah saya undang para musisi untuk maju ke depan. Kita tutup hari ini dengan refleksi diri sebelum kita mempersiapkan persembahan. Karena sekarang kita memberikan persembahan setelah firman Tuhan. Tapi sekali lagi kita cek hati, menguji hati. Jadi memberinya dengan tulus, dengan sukacita. Bukan terpaksa, bukan motif yang salah. Karena Tuhan senang dengan orang yang memberi dengan sukarela. Amin. Berdoalah saat engkau memberi. Tuhan, ini ada yang harus memberi dengan pengorbanan, saya tahu. Di tengah kekurangan engkau memberi. Terima kasih Tuhan. Aku tahu firman Tuhan ini, aku tahu aku harus memberi. Tapi aku kekurangan. Ungkapkan semua kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan yang memaksa. Dia bukan seorang Tuhan yang jahat. Tapi dia Bapa yang baik. Amin. Mari kita persiapkan hati untuk memberi. Mempersiapkan hati untuk menerima firman dengan segenap hati dan menghidupinya. Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman. Dan biarlah kami mau menghidupinya, melakukan firman perintah-Mu. Engkau adalah Bapa yang baik. Terima kasih karena Engkau sudah melimpahkan segala kasih karunia kepada kami. Sudah membuat kami berkecukupan di dalam segala sesuatu. Malah kami berkelebihan sehingga kami bisa melakukan perkara-perkara untuk memberkati yang lain. Tapi kalau ada di antara kami yang kekurangan, biarlah kami dengan iman, dengan hati yang tulus, mau mengikuti firman. Firman Tuhan berkata, berilah kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Dan engkau tidak pernah bisa memiutangi Tuhan. Dialah sumber segala sesuatu. Kalau engkau belum mampu untuk memberi, Tuhan katakan, aku mau memberi. Aku tahu aku punya sesuatu yang untuk diberikan. Kalaupun bukan uang, itu adalah senyumanmu, kemurahan hatimu, pengampunanmu, kebaikanmu, pertolonganmu, kerelaan hatimu. Tuhan melihat hati. Terima kasih Tuhan.